Di sini kalau Anda melihat di LMS ya, materinya sudah saya lampirkan di sini. Kemudian kita masuk ke Basic Linux Navigation and File Management, seperti itu. Nah, kira-kira teman-teman di sini sudah membaca ataupun sudah pernah ada gambaran? Belum, Pak. Belum? Oke. Mungkin sebagai contoh gini ya. Nih, saya jelaskan dulu di Windows environment-nya ya. Maksudnya kalau di Windows, ini kelihatan kan layar seperti ini kan. Kita kalau mau apa-apa dalam artian untuk memodifikasi, mau men-setting, mau istilahnya mau mengoperasikan Windows, kita tinggal itu aja kan. Tinggal nih kan tampilan Windows seperti ini ya. Kelihatan kan ya? Nah, kemudian kalau Anda ingin melakukan apa-apa, tinggal kontrol ataupun Windows Windows Explorer gitu kan. Kemudian akan muncul Explorer window yang seperti ini kan. Nah, misalnya katakan ada di directory di PC, itu kan nanti kalau secara list akan keluar isinya apa saja kan, ada dokumen, ada download, intinya folder-folder, intinya di My Computer kita akan munculnya seperti ini. Itu kalau kita berbicara Windows. Kalau muncul seperti ini kan, keterangan seperti itu kan. Nah, kemudian kalau misalnya kita mau membuat file ataupun membuat sesuatu, katakanlah ini kalau kita di sini saya jelas dulu deh. Ini kan kita masuk ke directory My Computer kan. Nah, di directory My Computer ada beberapa subdirectory. Contohnya seperti ini ya. Nah, kemudian ini kita bisa membuat suatu file ataupun membuat suatu folder ataupun membuat dokumen ataupun directory baru. Caranya gampang sekali kan. Contoh, saya ingin membuat suatu file di My Document. Tinggal klik kanan, kemudian new gitu kan. New, kalau Anda ingin buat directory folder baru, tinggal diklik saja gini. Kalau Anda ingin membuat yang baru teks dokumen ataupun Office, tinggal diklik saja seperti itu kan. Nah, itu sangat simpel sekali, klik kanan seperti itu kan ya. Kemudian di Windows itu sistemnya yang mengatur ada di local disk C kan, biasanya gitu kan. Nah, mesin Windows ataupun komponen-komponen Windows itu terinstall di local disk C ini. Di sini ada beberapa komponen, misal kalau di laptop saya ada driver, terus Intel, user di Windows ini intinya informasi komponen dari sistem Windows itu sendiri kan, itu. Kalau kita ingin ya mau dipakai, oh iya, siap. Oh iya, ya. Nah itulah saya. Oke, sampai mana tadi saya? Sampai mana saya? Ya. Oke. Tadi saya ulangi lagi bahwa mesin Windows ada di directory lokal C, gitu kan. Kalau di Linux mungkin ibaratnya adalah directory. Kita lihat aja seperti apa. Nah, oke. Saya malah nge-blank nih ngomong apa tadi. Nah, ini tentang komponen di Windows, seperti itu. Kemudian akan bagaimana bentuknya kalau kita di Linux, seperti itu. Nah, saya nyalakan dulu itunya. Nah, sambil kita menunggu mesinnya running. Nah, kalau kita melihat komponennya, konsol Windows, itu banyak sekali komponen folder-folder yang mendukung dari sistem Windows. Kemudian untuk menyusun ataupun kita kan di sini ada namanya user kan. User yang paling tinggi di Windows adalah administrator, seperti itu kan. Nah, kalau ya sebetulnya setiap operating system itu kan ada dua
user. Yang pertama user utama dan user tamu, seperti itu. Kalau user tamu berarti dia punya kalau user utama dia punya kemampuan untuk mengatur semuanya kan, katakanlah levelnya lebih tinggi seperti itu. Kalau misalnya user tamu ataupun guest itu mungkin hanya sebatas melihat ataupun ya intinya secara privilege itu lebih rendah daripada user yang utama. Nah, kalau di Linux kita bisa melihat usernya ada di sini kan. Nah, kayak gini. Seperti itu. Oke, di sini. Nah, sekarang kita lihat di komponen Linux seperti apa. Nah, maka dari itu setelah kita tahu gambaran di Windows, nah nanti kita akan membahas tentang bagaimana sih untuk menavigasi dan memanage di sistem Linux itu nanti seperti apa. Jadi tadi kalau saya jelaskan tadi di Windows, kita kalau diklik di PC, di PC ataupun di Mac komputer akan muncul semuanya listnya. Nah, seperti ini. Bagaimana nih kalau di Linux nanti kita lihat ya. Nah, oke, ini materinya adalah Basic Linux Navigasi and File Management. Nah, nanti ini kita sih lebih apa namanya, lebih menekankan ke latihan komennya, dalam artian kita harus terbiasa ya paling enggak hafal lah seperti itu. Jadi antara Windows dan Linux itu sangat berbeda sekali. Kalau apa namanya, kalau di Windows tadi kita mau meng-create file ataupun membuat folder, itu tinggal diklik kanan, kemudian new gitu kan. Namun itu akan berbeda jika kita lingkungannya adalah lingkungan di Linux. Nanti akan seperti apa kita lihat ya. Oke, yang pertama ada namanya PWD comment. Sebenarnya komen-komen yang ada di Linux sangat banyak sekali, tapi ada beberapa hal yang mungkin harus Anda ketahui, seperti itu. Kalau dijelaskan mungkin satu itu nggak kurang ya, seperti itu. Nah, di sini ada salah satu contoh adalah PWD. Nah, gunanya untuk apa? Untuk mencari path dari directory folder yang Anda gunakan saat ini. Artinya Anda posisinya ada di mana sih, seperti itu. Posisinya ada di mana. Nah, kalau seperti ini, kalau di Windows, kita kan kelihatan nih, kita ada di local disk gitu kan. Nah, kayak gini kan kelihatan nih, sorry. Oke, ya. Nah, saya masuk ke local disk kemudian ke Windows, directory Windows, akan kelihatan nih. Ya, kan kelihatan posisi saya ada di Windows. Secara urutan seperti ini kan kelihatan. Nah, namun bagaimana kalau misalnya kita ada di Linux? Nah, bentar, ini kenapa ini? Oke. Saya lihat kekuatan dari laptop saya. Harusnya memang tinggi sekali pembayarannya hari ini. Ya, paling enggak kita harus memperhatikan resource dari laptop ya, ataupun device kita. Memorinya cukup kurang itu. Oke, muncul. Nah, kita akan melihat sekarang kita ada di mana sih, seperti itu ya. Nah, untuk mencarinya, kita menggunakan komen pwd, mencari path dari directory yang Anda gunakan saat ini. Posisi Anda saat ini ada di mana, seperti itu. Oke. Kelihatan nggak nih teman-teman nih? Atau terlalu kecil? Terlalu kecil, Pak. Terlalu kecil ya. Nah, kayak gini. Cukup ya. Nah, cukup ya. Berarti, sekarang saya posisinya ada di
Directory home, usernya adalah saya, ya, karena saya meng-create user saya dengan nama Bongga20. Kemudian ada di mana? Di desktop. Karena saya posisinya ada di luar kan. Nah, ini kan di desktop kan, seperti itu. Kira-kira ada gambaran nggak teman-teman? Inti dari komen ini itu untuk tahu kita ada di mana sih posisinya, kayak gitu. Kalau ibarat Gmap itu kan GPS-nya lah, GPS-nya. Nah, di situ kita di mana, seperti itu. Nah, fungsi dari kita mengetahui letak kita di mana itu nanti untuk melakukan suatu konfigurasi di sistem kita. Nah, untuk kasus yang ada di Linux itu harus posisinya adalah di root ataupun administrator ataupun yang paling tinggi, yaitu root kan. Kalau di Linux adalah root, kalau di Windows adalah administrator, gitu kan. Jadi kalau kita akan mengkonfigurasikan sesuatu sistem ataupun memodifikasi sistem kita harus ada di paling ujung ataupun paling tinggi dari suatu struktur manajemen dari sistem kita. Nah, kalau di Linux ini kita harus berada di root, seperti itu. Nah, bagaimana untuk pindahnya? Di sini kita ketik sudo su. Itu untuk pindah ke super user. Nah, kemudian dia minta passwordnya. Nah, perhatikan di sini kan. Nah, sekarang kita sudah ada di posisi root. Beda kan? Seperti itu. Kita masih di user, dan ini sekarang udah di root. Seperti itu ya. Nah, kemudian kita pwt lagi. Kita di mana? Nah, kita ada di room. Room ini sama. Tapi secara hak akses, kita posisinya sudah di root. Seperti itu. Nah, bedanya seperti apa? Coba kita cek. Misal kita mau itu ya, apt get up. Kita mau coba kalibrasi sistem kita. Oke. Oh, saya tadi sudah masuk ke masuk ke super user dan memasukkan password. Nah, harusnya kalau saya posisinya ada di sini ya, nanti dia akan meminta password seperti itu. Nah, karena tadi saya sudah sudah masuk ke root ya, ini kan sudah pindah ya, sudah pindah ke sini. Ini sudo su pindah ke super user ke root, dan kemudian saya memasukkan password dan kemudian posisinya ada di root, maka kalau untuk memodifikasi ataupun melakukan konfigurasi itu walaupun kita di luar root, dia tidak akan meminta password lagi ya, karena tadi kita udah masuk kan, sudah masuk di root ini. Nah, maksud saya tadi saya ingin menunjukkan bahwa ini loh bedanya antara user biasa dan super user. Nanti ada kelihatan privilege-nya. Nah, harusnya ini pada saat ini dia akan meminta password-nya dulu, seperti itu. Karena kita akan melakukan suatu modifikasi pada sistem kita, yaitu melihat update-nya apa sih yang terbaru, seperti itu. Oke, kira-kira seperti itu ya. Itu tentang komen dari pwt. Seperti itu. Nah, sebetulnya seperti yang saya tadi jelaskan itu sangat banyak sekali ya komen-komennya. Itu contohnya user pwt itu. Kalau Anda lihat di di Linux Ubuntu ini, tampilannya sama kan kayak Windows seperti ini kan. Tampilannya sama. Untuk mau itu tinggal klik pun sama. Nah, ya kenapa saya menyarankan untuk menggunakan ini Ubuntu desktop itu ya agar kita familiar, maksudnya tidak langsung kaget. Nah, masih ada pengantar GUI-nya. Tapi kalau Anda sudah menginstal yang versi server, tampilannya nggak akan seperti ini kan. Tampilannya adalah hitam semua, seperti itu. Oke, selanjutnya kita coba komen yang kedua, CD. Nah, CD di sini bukan artinya compact disk ya, ataupun yang lain ya. Nah, CD ini adalah untuk menjelajahi file
dan direktori Linux. Nah, intinya untuk pindah-pindah kayak gitu, mau pindah kemana gitu kan. Nah, kalau kasusnya di Windows, kalau kita mau pindah-pindah, gampang kan, tinggal di drag and drop aja kayak gitu kan. Nah, seperti itu kan, tinggal drag and drop seperti itu kan. Nah, tapi kalau di Linux tidak semudah itu. Kita harus tahu dulu posisi kita di mana, kemudian baru kita mau ngapain kayak gitu. Oke. Kita lihat dulu nih. Kita mau pindah ke direktori yang lain. Tadi kita menggunakan komen cd ya. Cd di sini artinya adalah change directory. Nah, misal saat ini kita ada di sini kan, kemudian saya akan pindah ke mana ke sini. Sorry, ini mesinnya bisa di alt tab. Mau pindah ke direktori dokumen. Nah, itu. Jadi foto bisa nggak? Oke, berarti dia nggak ada. Berarti harus ada. Nah, kalau misalnya Anda bingung mau ke mana, tinggal di flash gitu kan, alt tab, ataupun misalnya ingin ke home, tinggal ketik H, kemudian alt tab muncul dia. Ataupun di sini ada user, nah tinggal di alt tab aja nanti muncul. Jadi kalau di Linux ini ada beberapa komponen direktori, ya. Sebentar saya lihatkan dulu. Ada. Sebentar. Oke. Ada beberapa ada beberapa folder directory ya, maksudnya seperti ini ya. Kalau di Windows kan kalau kita klik di My Computer akan beberapa muncul kayak ginian kan, muncul directory folder-folder kan. Nah, kalau di Linux nanti akan muncul beberapa directory yang biasanya yang kita yang kita harus pahami, yaitu directory home, kemudian directory user atau USR kayak gitu, terus directory OPT itu, kemudian terus apa lagi ya, harusnya saya harus memperlihatkan karena ini harus sabar begitu ya. Oke. Kita masuk ke root dulu aja. Nah, untuk melihat apa saja yang terinstall, ataupun untuk melihat beberapa folder penting ataupun direktori penting, kita masuk ke rootnya dulu. Kemudian kita list ls. Nah, di sini saya akan menunjukkan beberapa direktori yang penting ya, direktori yang penting seperti halnya seperti ini ya. Ada ini My Computer, di dalam My Computer ada beberapa komponen ya, kayak ini komponennya, ada folder-foldernya. Nah, di Linux pun sama, ada komponen yang penting yang perlu Anda ketahui ya, yang tadi saya berikan. Nah, caranya adalah kita pindah direktorinya dulu ke arah root. Root itu kan flash kan ya. Nah, kemudian di sini akan muncul. Cara melihatnya apa? Kita list. Nah, ls gini, kita list isinya apa saja. Mungkin kalau di Windows tinggal diklik muncul langsung kayak gini kan. Nah, tapi kalau di Linux kita butuh effort. Effortnya adalah mengetik. Kalau di Linux tinggal klik, direktorinya akan muncul semuanya kan. Akan muncul semuanya kayak gini. Klik muncul semuanya kayak gitu kan. Tapi nggak seperti itu di Linux. Kalau di Linux kita harus ketikkan komennya. Caranya adalah list kayak gitu. Nah, oke, di sini akan saya tunjukkan direktori paling ujung root itu isinya apa saja. Ada bin, ya, ada dev, ini device, kemudian library, ya kayak program file gitu-gituan lah. Kemudian mount itu untuk mounting ya, biasanya USB ataupun apa. Kemudian root ini paling tinggi.
kemudian sistemnya, var, dan sampai ke user kayak gitu. Jadi ini adalah komponen pendukung dari direktori utamanya ataupun di direktori super usernya, yaitu root. Kalau mau lihat foto ataupun itu di mana ya? Nah, coba kita masuk ke cd/home ya. Nah, kemudian kita lihat di sini ada apa saja. Oh, ternyata ada ada cuma folder Bongga saja. Nah, berarti kita kembali di sini. Oke. Ini di user saya ada beberapa komponen pendukung, ada desktop, dokumen, download, music, picture ya. Sama halnya ada yang ada di Windows kan, sama kan kayak gini. Sama, itu kan. Nah, kayak gini ya. Nah, di sini saat kita masuk ke user saya, itu ada komponen folder ataupun directory untuk menyimpan sesuai dengan peruntukannya. Misal ada desktop, dokumen, download, music, picture, sampai ke video. Sama halnya seperti Windows seperti ini ya. Sama kan, kayak gitu. Oke, itu hanya untuk mengetahui letak-letak direktori. Kemudian kalau mau isinya apa, kita harus lebih dalam lagi. cd, dokumen, sorry, hubungkan dulu. Kemudian dokumen tab, oke, ada dua pilihan ya. Nah, enter, kemudian ls. Nggak ada, berarti nggak ada dokumen apa-apa seperti itu. Seperti itu ya. Nah, tadi kita sudah belajar untuk mengetahui posisi kita di mana, ya, posisi kita di mana dengan komen pwd. Kemudian untuk pindah-pindah ataupun change directory kita menggunakan cd seperti itu. Kemudian komponen apa saja, direktori apa saja yang mendukung dari sistem rootnya. Nah, cara untuk melihatnya adalah kita harus pindah dulu ke rootnya, cd/ gitu kan. Nah, kemudian untuk melihat isinya kita tampilkan dengan ls ataupun list. Banyak sekali seperti itu. Nah, kemudian komen yang selanjutnya adalah udah di ls ya. Ini ada beberapa varian ataupun variasinya ya untuk melihat atau menampilkan dengan ls main r, ls main a, dan all gitu kan. Coba kita kembali lagi. Nah, ini kalau kembali lagi dengan titik 2, sorry ada di sini ada, saya belum sampaikan. Nah, ada cd dengan itu pindah direktori ke atasnya. Berarti kalau ibarat di Windows, back-nya lah ya, back-nya. Nah, misal di sini kita mau back, ya back kayak gitu, tinggal klik saja. Tapi kalau di Linux, kita harus ketikkan cd kayak gitu kan. Nah, baru ke atasnya lagi. Jadi seperti itulah ya. Kita harus menggunakan ketik-ketikan kayak gitu. Oke, kemudian kita coba komen apa lagi ya di sini ya. Yang LS-nya sudah, ls main r. Coba kita coba ls main r ya. ls sudah ada isinya apa? Oke, ls main r. Oh, nggak ada isinya apa-apa karena emang ini mesin virtual untuk latihan, jadi nggak terlalu banyak yang harus diisi kayak gitu. Oke, kemudian oke, di sini saya menggunakan referensinya nih. Nah, referensi yang digunakan, saya menggunakan yang ini, nah ini nih, making server work. Di sini di LMS sudah saya sampaikan, kalau Anda sudah melihat ya, sudah melihat di mana sih? Di sini. Nah, ini yang presensi kemarin, sudah dicek apa belum? Nah, ini nih. Nah, kita yang Jamon Chamison. Nah, Jamon Chamiso. Oh, ini berarti ya. Jika di sini nanti Anda bisa lihat. Gitu. Kemudian nanti ada di nomor ataupun di bab 5, Basic Linux navigasi dan manajemen sistemnya, seperti itu. Nah, kita tadi sudah belajar memindah-mindah ataupun pindah direktori. Sekarang kita coba membuat file ya. Caranya bagaimana? Ini kita ambil contoh. Contohnya
Nah, ini dia. Yes, share ini beberapa komen-komennya. Oke. Di sini kita harus tahu juga hak aksesnya. Istilahnya gini. File ini bisa di-delete apa enggak? File ini bisa dimodifikasi atau enggak? Hak aksesnya nanti ada cara-caranya juga. Tapi itu nanti yang penting kita tahu dulu bagaimana untuk pindah, bagaimana untuk membuat file, bagaimana untuk membuat directory, seperti itu ya. Nah, kita ambil contohnya. Oke, kita akan membuat apa namanya file ataupun directory manipulasi. Create file without nih, coba. Oke, kita ikutin ya di sini ya. Mungkin teman-teman sambil menyalakan ataupun mengaktifkan Linux-nya, kemudian tinggal diikutin aja cara-caranya. Oke, touch file 1. Touch file 1. Nah, kita membuat suatu file, gitu ya. Oke. Kemudian kalau ingin melihatnya di dalam direktori kita, bagaimana caranya? Dengan ls, gitu kan. Nah, kita coba cek. Kita tadi membuat file dengan cara touch, ya, file 1 kayak gini, di directory home. Nah, apakah sudah muncul? Kita cek dulu ls. Nah, ada nih muncul nih. Nah, oke, apakah kita bisa pindah ke directory file 1? Kita cek dulu. Oke, berarti file 1 bukan sebuah directory, itu ya. Nah, berarti kita tidak bisa masuk, tetapi kita hanya bisa melihat seperti itu. Jadi ya, jadi perhatikan ada warna-warna, ada biru, putih, gitu kan. Itu menunjukkan suatu identitas kayak gitu. Kalau sebangsa folder ataupun sebangsa direktori yang kita bisa masuki, itu nanti warna adalah biru. Nah, biru itu. Kita bisa cd slash home slash itu bisa masuk. Tapi kalau misalnya putih kayak gini, dia adalah file ya, pokoknya file, entah itu filenya berupa txt ataupun dokumen ataupun file yang bisa dimodifikasi. Nah, itu ya intinya file bukan directory ya. Berarti kalau file itu kita tidak bisa masuk, tapi cuma bisa memodifikasi seperti itu. Kalau directory kita bisa masuk dan membuat sesuatu file di dalamnya kayak gitu. Oke. Ya, ibarat kata kalau di Windows kayak gini nih. Ini kan directory Windows. Nah, di sini ada folder-folder juga kan, tapi di sini juga ada filenya. Contoh seperti ini. Nah, kita tidak bisa meng-create sesuatu di dalamnya ini, tapi kalau kita di kuning-kuning ini, kita bisa meng-create sesuatu di dalamnya, kayak gitu ya. Jadi jelas ya, bedanya ya antara warna-warna tadi ya, kalau di Windows warnanya kuning, kalau di sini, kalau di Linux warnanya biru, kayak gitu kan. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Bukan ya tinggal dijalanin aja lah. Oke. Kemudian kita juga bisa membuat multiple file in the same time pada waktu yang bersamaan dengan menggunakan absolute path. Nah, jadi kita bisa membuat file bersama-sama dengan suatu trik lah kayak gitu ya. Dengan touch slash home demo nanti munculnya adalah 1, 2, 3. Jadi di sini nanti bisa saling kita bisa menggunakan komen untuk menghasilkan file dalam waktu yang bersamaan seperti itu. Oke. Sekarang kita akan membuat directory ataupun membuat folder. Gimana caranya? Nah, kita masih di directory home, kita akan buat directory ataupun folder di dalam directory home. Hadir. Contohnya apa di sini? Contohnya test ya. Test folder. Aduh. Nah, untuk melihatnya apakah folder kita sudah muncul atau belum di directory home, caranya gimana? ls aja kan. Nah, perhatikan warnanya kan, biru kayak gitu kan. Seperti halnya di Linux seperti ini. Kalau kuning adalah directory ataupun folder. Berarti kita bisa melakukan sesuatu, mengisi, menambah, mengurang di dalam folder. Ini pun sama.
di Linux, kita akan masuk ke test folder. Nah, isinya apa? Kosong, kayak gitu. Tapi kalau kita membuat file dengan cara touch file 2, coba kita lihat ls. Nah, baru muncul kan. Jadi di sini kita bisa melihat apa namanya? Kita meng-create suatu file. Nah, kita meng-create suatu file di dalam directory home. Di dalam directory apa tadi? File test ya, apa sih namanya? Directory test folder. Nah, gitu. Jadi foldernya itu isinya yaitu file 2, gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Aman ya, lagi gini doang, kita tes saja. Kemudian apa lagi ya kita bisa perbuat? Oke, phone the post di tes itu salah. Nah, yang penting move nih, mindahin. Nah, kita akan mencoba memindahkan file 1, kita akan mencoba memindahkan file 1 ke folder test folder ya. Oke, kita coba jadi enggak nih. Nih, kita mau memindahkan dulu. Kita masuk ke atas lagi. Ini kita di sini ada apa sih? Di ls. Ini file 1 ya, berarti move file 1, terus kemudian ke folder test folder. Oke. Kita cek dulu file 1-nya masih ada apa enggak. Oke. Oh, merename. Sorry. Saya tidak memperhatikan. Tadi kamu gimana? Oh, sorry. Moving and renaming. Oke. Berarti kita merename namanya ya, mengganti namanya dari tes menjadi folder 1. Oke, berarti filenya berubah namanya. Oke, saya nggak perhatikan. Oke, kemudian kita coba ke di sini test folder. Kita masuk ke test. Oke, kemudian oke. Nah, oke. Nah, berarti tadi yang saya lakukan adalah saya merubah nama file 1 ya, merename file 1, nama file 1 menjadi test folder. Nah, seperti ini hasilnya. Oke. Jadi tadi saya sempat tidak memperhatikan. Move di sini saya kira memindahkan file. Oke. Kemudian yang kedua, yang lainnya adalah CP ataupun copy. Berarti kita mengcopy ya. Mengcopy file. Coba di sini CP file 2. CP menjadi file 23 mungkin. Nah, tuh. Jadi filenya ini, file 2 ini saya copy dengan nama file 23 seperti itu ya. Oke. Kemudian apalagi yang bisa kita kerjakan? Removing file and directories with remove rm of d. Berarti untuk mendelete file, you can use this rm command. Berarti kalau kita mau mendelete, kita menggunakan perintah rm seperti itu. Tapi kalau misalnya di Linux tinggal klik kanan aja atau delete kan, klik delete kayak gitu. Nah, jadi begitulah. Kemudian apalagi ini gampang lah ya, kita bisa kerjakan editing file. Nah, kita mau mengedit file seperti itu ya. Nah, saat ini kita tahu untuk memanipulasi ataupun mengedit file sebagai objek ya.
Tapi kita tidak bisa tahu bagaimana untuk mengeditnya ataupun menambah konten di dalam filenya tersebut. Nah, kita bisa menggunakan si nanonya atau menggunakan komen nano. Nah, coba kita lihat ya di sini. Kita akan melihat ataupun merubah isinya file 1 itu apa sih? Sorry, file 2 ya. Nano. Nah, kosong berarti kan. Jadi ini semacam notepad-nya lah. Notepad-nya, text editornya kita menggunakan nano kayak gitu. Nah, perhatikan di sini ada beberapa komen-komen. Nah, oke. Anak panahnya adalah kontrol ya, kontrol X. Kalau nggak salah kontrol ya, coba. Oh benar kontrol. Oke, kita balik lagi ke file ini, kemudian kita akan melihat cara mengisinya bagaimana. Nano, oke. Along the top we have the name of application, oke. Editing, oke. Nah, seperti yang saya bilang tadi, anak panah ataupun pangkat apa ya bahasanya, pangkat ya. Ini pasti pangkat ke atas ya, pangkat depan ke atas. Adanya artinya adalah control key yang bisa jelaskan tadi. Nah, kemudian di sini ada beberapa petunjuk-petunjuk nih. Nah, maksudnya apa nih? Coba kita artikan di sini ya. Control G, ada nggak di sini Control G? Nah, ini Control G, get help. Maksudnya apa? Ya untuk F1-nya lah. F1 kalau kita di shortcut-nya Windows, kalau F1, F1 kok F1. F1 itu ya sama ya, bener ya, F1 ya. Itu untuk help. Kalau untuk di ini Control G seperti itu. Kemudian untuk menulis ataupun memodifikasi sembarang teks ya. Untuk contohnya, we will just type the two sentence hello, oke. Berarti kita hello my first apa ya? My first love, nah, misalnya gitu kan. Nah, hello my first love, nah, misalnya gitu ya. Kemudian kita sudah mengedit, kemudian kita akan menge-save-nya ataupun menyimpannya. Control O ataupun write out gitu kan di sini kan. Control O. Oke. File the name to write, apakah menggunakan file 2? Ya bahasanya kalau di Windows, do you want to save this file gitu kan, dengan ini bla 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 gitu kan, sama kan, artinya muncul notifikasi kayak gitu. Nah, apakah kamu akan menyimpan ini dengan nama file 2? File ini file 2, oke. Tapi saya akan merename-nya ataupun save as-nya ya. File 2 ada isinya kayak gitu ya. Oke. Kemudian di sini apain lagi nih? Ini ada formatnya. Nah, udah enter saja. Nah, save file under different name. No. Sebentar, saya agak lupa. Oke. Yes, iya bener ya. Kan saya mau merubah namanya ya, saya kalau nggak connect. Yes, nah gitu. Nah, berarti saya membuat file baru dengan nama file ada isinya, seperti itu ya. Coba kita lihat di sini. Oke, mana tadi? Oke, nah, berarti kita coba exit ya. Nah, berarti di sini harusnya ada berapa file? Ada 2 file ya. Yang pertama file 2 dan file 2 ada isinya. Nah, di sini. Oh, ternyata tadi kita udah copy ya. Nah, ini dia. Jadi di sini barusan kita membuat suatu file ada isinya ya. Kita akan melihat dengan cara nano file 2 ada isinya. File 2 ada isinya. Nah, hello my first love gitu kan. Oke. Bagaimana kalau sebetulnya sih banyak cara untuk melihat ataupun membukanya. Bisa menggunakan komen nano,
Kemudian bisa menggunakan file cat. Kalau nggak salah ada cat di sini ya. Coba kita lihat cat. Kita lihat cat ya, cat. Nah, jadi ada bedanya nih. Teman-teman harus perhatikan. Kalau kita masuk ke Nano, kita menggunakan file command Nano, kita akan ditampilkan suatu kayak semacam pengolahan. Artinya gini, kita bisa memodifikasi dan kita bisa ya ini kalau kita menggunakan Nano kita bisa memodifikasi filenya seperti itu. Tapi kalau kita menggunakan command cat, kita hanya bisa langsung membacanya. Isinya apa sih? Isinya adalah hello my first love kayak gitu kan. Seperti yang kita tuliskan tadi kayak gitu. Habis ini ada pertanyaan? Teman-teman? Oke. Nah, seperti itu ya. Ya semoga Anda bisa terbiasa. Intinya kalau itu ya harus membiasakan kayak gitu. Oke. Nah, kemudian kita akan belajar tentang Linux permission-nya nih. Oke, di sini ada di sini. Nih. Sebagai contohnya tadi ya, yang ya harusnya ini sudah saya jelaskan tadi kan, ada super user kayak gituan kan untuk administrasinya gitu kan paling tinggi. Kemudian untuk melihat ownership-nya itu, nah kayak ini tadi nih. Oke, coba kita lihat dulu cat etc group. Berarti kita harus keluar dulu ya. Nah, kita keluar dulu. Kita keluar, kemudian masuk ke get slash tc. Nah, di sini. Jadi di sini banyak sekali. Nah, saya menggunakan fasilitas cat ya untuk melihat secara langsung seperti halnya yang di sini ya. Ya langsung. Jadi ini ada beberapa apa ya sandi-sandi khusus lah apa sandi-sandi yang ada artinya ya, bukan sandi-sandi yang nggak ada artinya, ini ada artinya kayak gitu. Nah, artinya apa? Coba di sini kita lihat, perhatikan. Nah, ini misal di sini ya, ada yang namanya di RWX itu nanti ada modenya, bisa ditulis, bisa diedit apa enggak, terus siapa pemiliknya, seperti itu ya. Mungkin lebih enaknya kita masuk ke itu aja deh, ke sini. Ini tadi kita ke grup ya, untuk melihat grupnya, berarti ini berapa grupnya. Kemudian kita masuk ke no division bisa itu ya. Let's talk about file ownership and permission. Oke. Kita masuk ke mana nih? Ya, masuk ke etc. Ya. Jadi slash etc. Oke, kemudian ls. Banyak sekali ya. Nah, di sini kita masuk ke directory etc sekarang. Ini juga isinya komponen-komponen untuk mendukung mendukung sistem Linux itu sendiri, itu. Oke. Nah, kemudian kita akan melihat ls main ls main l slash etc. Nah, ini dia. Jadi kita melihat ini kan tampilannya kita masuk ke directory etc. etc itu etc kalau nggak salah. Itu intinya komponen-komponen lah. Nanti kita bisa modifikasi, melakukan sesuatu. Nanti kalau kaitannya dengan misal ada konfigurasi package ya, package dalam artian kalau di Linux kan kalau ingin menambahkan program itu kan kita harus menginstal kan. Nah, installannya itu berupa package ataupun paket. Nah, kayak gitu. Contoh, di sini kan kita belum bisa menulis. Ya kalau menulis sih di sini kita sudah diberikan ya dengan nama apa namanya
dengan apa namanya, dengan aplikasi, kalau nggak salah tuh, coba kita lihat ya, aplikasi untuk seperti Word lah. Kita menggunakan Libre. Nah, ini bawaan untuk LibreOffice itu kayak Microsoft Office ya, Office-nya lah seperti itu. Tapi kadang di sini kita kurang nyaman kayak gitu kan. Nah, Anda bisa menginstal yang lain seperti itu. Nah, untuk menginstal yang lain itu kan kita butuh suatu apa namanya? Suatu aplikasi kan. Nah, aplikasi itu yang di Linux itu kita sebut dengan package seperti itu. Nah, kalau misalnya ada aplikasi itu butuh konfigurasi ataupun butuh penyesuaian, nah biasanya kita ngotak-ngatik filenya dari /etc ini kayak gitu. Misal kita berbicara tentang database SQL gitu kan. Terus kita misal di sini berbicara tentang apa lagi nih? Yang familiar saja. Python, ini kalau ada apa namanya, kemarin Anda belajar Python kan, ya mungkin di sini bisa diterapkan itu. Nah, itu pokoknya semacam kayak file directory untuk mendukung package-package. Kita bisa modifikasi di sini. Nah, itu tadi kita sudah menampilkan isinya dari directory etc, isinya apa saja. Kemudian kita akan melihat ininya, viewing ownership and permission. Nah, gini nih, berarti kita melihat punyanya siapa dan sejauh mana hak aksesnya kan. Nah, seperti itu. Nah, di sini punyanya root semua karena kita installnya tadi sebagai root kan, kayak gitu. Root owner grupnya root, kemudian di sini ada nomor-nomornya, modenya, itu ada artinya ya, bukan sembarangan kayak gitu. Kemudian di sini 4096 itu berarti file size-nya, ukurannya ya, kemudian last modifikasinya, tanggalnya, kemudian file name-nya kayak gitu. Nah, ini yang paling penting nih. Ada sandi-sandi yang seperti saya bilang nih. DRWX, nah ini sandi-sandi negara nih. Nah, kalau di sini RWX di sini artinya R itu adalah read, W ataupun write, kemudian execute. Nah, kayak gitu ya. Jadi itu tanda-tanda sandi-sandinya. Terus Anda bisa pelajari sendiri seperti itu. Oke. Kemudian kalau Anda pengennya bahasa Indonesia, nih saya sudah berikan links-nya nih. Nah, ini enak nih, tinggal Anda ikutin saja. Oh, ini banyak sekali komen-komennya. Nah, kalau Anda pengen download ya, pengen download, kita nggak harus, kalau di Windows enak nih, kita pakainya IDM. Nah, kalau di Linux Wget, nah, mengunduh file, nah, gitu kan. Tapi kembali lagi, kita sebagai sysadmin itu memang harus terbiasa dengan text mode ya, bukan GUI seperti itu. Tapi salah satu jalan untuk membiasakan ya, kita harus menginstal aplikasinya ataupun operating system itu Linux. Sebagai jalannya ya ini, kita install Ubuntu ini kayak seperti itu. Oke. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan dengan bahasa Indonesia nih, lebih enak ya kalau Anda itu. Tapi ya paling penting di sumbernya ini. Nah, ini Anda bisa baca, ada 208. Seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Teman-teman?